good guy. Clubhouse, and I'll be your friend to the end. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua ya. Kali ini saya Movie Singkat akan membawakan alur cerita dari Child's Play 3 yang dirilis pada tahun 1991, yaitu 8 tahun setelah kejadian dari Child's Play 2. Dimulai seperti biasa dengan rekonstruksi ulang boneka Chucky oleh pihak Good Guy. Rekonstruksi kali ini kembali memakai sisa-sisa boneka Chucky yang diceritakan tewas dalam film Child's Play 2. Setelah boneka tersebut selesai, kembali lagi roh Charles Riley yang berada dalam tubuh Chucky hidup kembali. Kali ini ia membunuh CEO Good Guy, yaitu Mr. Sullivan. Chucky lantas mencari tahu di mana Andy Barclay sekarang ada. Ia mendapatkan informasi dari data di komputer bahwa Andy Barclay kini sudah berusia 16 tahun dan ia kini sekolah di sebuah sekolah kemiliteran. Bagaimana? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Hi, soldier. Skin film dimulai seperti biasa, di mana terjadi rekonstruksi ulang boneka Chucky. Rekonstruksi kali ini kembali memakai sisa-sisa boneka Chucky yang diceritakan tewas dalam film Child's Play 2. Cerita ini diawali dengan menampilkan produksi di pabrik Good Guys yang sebelumnya menjadi saksi bisu di mana terjadi pertarungan Andy dan Kyle melawan Chucky. Skin film dibuka di mana para petinggi Playpol sedang mengadakan rapat untuk mengedarkan boneka Good Guy kembali ke pasaran. Karena gosip tentang boneka pembunuh telah hilang dan tidak ada yang mengingat siapa Andy Barclay. Doesn't matter what we're selling, whether it's car. Andy Barclay is ancient history. I have made up my mind. We're moving ahead. Saat selesai rapat, ada salah satu karyawan yang memberikan boneka edisi pertama kepada Mr. Sullivan. Dan pada malam harinya, Chucky mulai melakukan teror pertamanya kepada Mr. Sullivan. Mr. Sullivan akhirnya melihat sendiri tentang gosip boneka pembunuh itu bahwa benar adanya. Kali ini, ia membunuh CEO Good Guy, yaitu Mr. Sullivan, dengan cara menjatuhkan banyak kelereng dan menyerangnya menggunakan anak panah, dan fatality-nya mencekek dengan tali yoyonya. Chucky lantas mencari tahu kemana Andy Barclay pergi, dan ia mendapatkan informasi dari data di komputer bahwa kini Andy Barclay sudah berusia 16 tahun dan saat ini ia sekolah di sebuah sekolah kemiliteran yang bernama Camp Military School. Skin berpindah ke sekolah di mana Andy berhadapan dengan kepala sekolah untuk mendaftarkan diri dan kepala sekolah sempat untuk menolak Andy lantaran latar belakang dari Andy sendiri yang disekolahkan di tempat itu. Andy akhirnya diterima dengan syarat ia harus melupakan fantasinya tentang boneka Good Guy itu. It's time to forget these fantasies of killers. As a child, I thought as a child. But when Andy pun kini berlalu pergi untuk potong rambut, dikarenakan di sekolah itu tidak boleh rambut gondrong ya. Di sana ada Sersan Botnik yang bertugas sebagai mencukur penghuni Camp Military School. Dan di sana juga Andy berkenalan dengan anak bernama Tyler. Tyler yang saat ini berusia sekitar 10 tahun sangat menyukai boneka Good Guy. Bahkan ia sangat kegirangan saat melihat iklan boneka Good Guy di televisi. Namun tidak dengan Andy yang saat itu di sana. Ia langsung mengingat kejadian di masa lalunya yang membuatnya trauma sampai saat ini.
Dikarenakan secara tidak langsung, boneka Good Guy telah menghancurkan hidup Andy seperti saat ini. Selanjutnya Andy masuk ke kamarnya, dan ia sekamar dengan Whitehurst yang menjadi langganan bully. Katanya ini ulah dari pemimpin di sana, yaitu Kadek Letnan Serter. Dia kemudian mengingatkan Andy, jangan berulah dengan pria itu. Setelah itu mereka disuruh berbaris dengan murid lain di lapangan. Di sini Letnan Serter menunjukkan bahwa ia paling berkuasa agar murid-murid takut kepadanya. Namun tidak dengan seorang murid perempuan yang bernama De Silva yang sempat menghinanya dengan panggilan pria yang menyebalkan. Asshole, sir! 25 push-ups, De Silva. Dan De Silva pun mendapatkan hukuman push up. Di sana Andy tampaknya mulai ada rasa sama De Silva ya ini. Ia tampaknya senyum-senyum, kayak orang lagi jatuh cinta. Kali ini Skin beralih ke Chucky yang berhasil masuk ke sekolah itu dengan cara menjadi parcel kiriman untuk Andy. Seorang bocah berkulit hitam yang bernama Tyler tadi disuruh oleh pihak humas sekolah militer untuk mengantarkan paket. Tanpa diduga, di jalan paket itu terjatuh saat dipegang oleh Tyler dan terbuka sampulnya. Tyler pun spontan, ia sangat menyukai boneka itu dan membawanya ke gudang senjata. Tyler langsung membuka kotak itu, lalu tiba-tiba A good guy. Chucky hidup. Ia lalu bertanya, di mana Andy? Lalu ia tersadar kalau ia tidak perlu mencari Andy lagi untuk memindahkan jiwanya. Dan kali ini ia hanya perlu untuk menceritakan siapa jadi dirinya kepada orang yang baru, di mana Chucky hanya bisa memindahkan jiwanya kepada orang yang pertama kali mengetahui tentang jati dirinya, dan orang tersebut adalah Tyler. Tyler pun dibujuk oleh Chucky agar ia berbaring. Dan kini Chucky mulai membacakan mantra untuk memindahkan jiwanya kepada Tyler. Tak lama kemudian kepala sekolah muncul untuk menyuruh ia pergi dari sana. Sementara Chucky sendiri dibawa ke sebuah tempat melewati Andy yang sedang berlatih di lapangan. Andy yang saat itu berlatih dan ia melihat kepala sekolah sedang membawa boneka Good Guy. Ia pun sangat kaget dan ia menjatuhkan senjatanya yang dibawa. Setelah itu Chucky dibuang ke bak sampah yang saat itu ada truk pengangkut sampah juga. Di sana ia menipu sopir truk itu dengan berteriak minta tolong agar si supir masuk ke dalam bak truk itu. Diam-diam Chucky keluar dari bak sampah dan ia berpindah ke kursi depan. Ia pun mengaktifkan mesin penghancur sampah. Si sopir pun tewas dengan cara yang mengenaskan, dengan cara mempres sampah di situ. Oh my God! No, stop! No! Murid-murid pun yang telah mendengar teriakan itu berlarian dan sangat terkejut setelah melihat kejadian itu. Pada malam harinya, Andy saat di kamar, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Chucky. Dan Chucky bilang kalau ia tak memerlukan Andy lagi karena ia akan memindahkan jiwanya ke Tyler. Perkelahian di antara mereka berdua pun tidak dapat terhindari. Tetapi di saat bersamaan, Kadet Serter pun masuk dan Chucky langsung diam seolah dia tidak hidup. Serter pun tersenyum melihat Andy bermain dengan boneka dan ia membawa boneka itu walaupun sudah dilarang oleh Andy. Andy yang berusaha menggagalkan niat jahatnya Chucky, diam-diam ia masuk ke kamar Serter untuk membunuh boneka Chucky. Aksinya pun berhasil diketahui oleh Serter, dan Chucky berhasil kabur dari sana. Dan ia pun menuduh Andy telah mengambil boneka itu. Karena Andy tidak mengaku, dia pun dihukum dengan murid lainnya, sampai ada yang mengaku mengambil boneka itu. Sementara itu, Chucky sudah kembali ke kamar Tyler. Ternyata Tyler tidak ada di sana dan ia meninggalkan pesan. Datanglah dan temukan aku dari sahabatmu, Edie.
Belum tahu dia kalau Chucky banyak membunuh orang. Oke, lanjut. Tyler sendiri ternyata bersembunyi di ruangan kepala sekolah. Tyler, come out, wherever you are. You little son of a bitch. Dan ternyata De Silva bersama teman sekamarnya masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari tahu dari mana Andy berasal. De Silva tak sengaja menemukan Tyler dan Chucky yang sedang bersembunyi di dalam lemari. De Silva mengambil Chucky dan memberikan lipstik dari temannya. His real name is Charles Lee Ray. Oh, is that so? He looks sweet. Tak lama kemudian terdengar kepala sekolah akan datang. Sontak mereka semua kabur meninggalkan Chucky di sana. Chucky pun berencana membunuh kepala sekolah. Namun hal itu urung terjadi. Kepala sekolah pun terkena serangan jantung saat melihat Chucky membawa pisau. Dan ia mati sebelum dibunuh oleh Chucky. Akibat dari kejadian ini, satu sekolah pun menjadi heboh dengan kematian kepala sekolah. Esok paginya, sekolah mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati jasanya kepala sekolah dan melakukan hening cipta. Saat di kantin, Andy berusaha mendekati Tyler dan ia mengatakan bahwa ia harus menjauhi boneka jahat itu. Namun karena ia sudah merasa sebagai sahabat dari Chucky, Tyler tidak mempedulikannya. Ia pun lantas memperingatkan Tyler akan bahaya dari Chucky. Namun Tyler tetap tidak percaya. Better keep this. Korban Chucky selanjutnya adalah tukang cukur, yaitu Sersan Botnik yang sedang membersihkan ruangannya. Di saat itu ia tidak sengaja menemukan Chucky yang sedang bersembunyi di ruangan itu. Sewaktu sang tukang cukur akan mencukur rambut Chucky, tiba-tiba Presto. dan menusukkan pisau ke leher sang tukang cukur sambil berkata, "Presto, kamu mati." Wah, sungguh kejam ini Chucky lama-lama. Di saat yang bersamaan, Whitehurst datang dan ia sangat kaget ada boneka yang bisa hidup. Skin berpindah ke halaman sekolah, di mana mereka akan menjalani latihan yang akan dibagi menjadi dua tim, antara tim biru dan tim merah. Lalu mereka akan berperang di hutan dengan menggunakan peluru cat. Dan siapapun yang bisa mengambil bendera tim lain, dialah pemenangnya. Di saat yang bersamaan, Chucky pun memiliki rencana dengan mengganti peluru cat dengan peluru asli agar jatuh korban sungguhan. Di sini tim merah diganti peluru catnya dengan peluru asli ya. Whitehurst yang sudah panik kembali ke tim dan ia pun ditanyai oleh Andy yang mencurigainya apa yang telah terjadi. Tetapi Whitehurst tetap diam saja. Singkat cerita, tim merah ke utara dan tim biru ke barat. Tim biru yang dianggotanya ada Andy De Silva, Whitehurst, dan Shelton lalu mendirikan tenda di hutan. Di saat itu De Silva mengajak Andy melihat pasar malam dari kejauhan. Dan ternyata De Silva mencium Andy yang disaksikan oleh Chucky. Ih, Chucky ini kayaknya kepengen ini dicium sama wanita lagi. Somebody's out there. Nothing scares you, does it? No. Man, I really gotta get out of this body. Saat kembali ke perkemahan, Andy berusaha untuk menyelinap pergi dari sana untuk mencari Tyler, yaitu tim merah. Namun setelah sampai di sana, ternyata Tyler sudah pergi ke suatu tempat bersama Chucky. Di tempat itu, Tyler menolak bermain dengan Chucky, di mana ia akan memindahkan jiwanya. Dan ia membuat Chucky marah. Ia lalu mengancam dengan pisau yang diberikan Andy sebelumnya. Namun, Tyler langsung menusukkan pisau itu ke Chucky, dan kemudian ia kabur dari sana. Dan ternyata benar,
Chucky adalah boneka yang jahat. Tuh kan telat, aduh bocah ini memang beban memang dari awal. Shelter dan tim berhasil menemukan Andy yang tak lama kemudian Tyler datang untuk berniat meminta bantuan karena Chucky telah menyakitinya. Tak lama kemudian panggilan walkie-talkie muncul dari Chucky, di mana ia meminta membawa Tyler ke jeep tua atau De Silva akan celaka yang kini telah disandera oleh Chucky. Di saat yang bersamaan, Chucky menghubungi tim merah untuk memberi info bahwa tim biru telah terlihat dan tim merah harus segera membawa pasukan mereka. Maka bergegaslah kedua tim ke lokasi yang telah disiapkan oleh Chucky. Boh, emang pintar ini Chucky. Jadi dua kubu diadu domba nih sama seorang boneka. Ketika sudah sampai di tempat yang ditujukan, Tyler dan De Silva bertukar posisi dan tim biru keluar dari persembunyiannya. Di saat itu Shelter terkejut di mana ada boneka yang bisa bicara, layaknya manusia. Oh! Hi, soldier. Tak lama kemudian muncul tim merah yang mulai melepaskan tembakan mengenai Shelter dan ia pun tewas di tempat. Tim biru yang menyadari itu langsung tiarap. Chucky yang melihat itu tertawa dan tanpa ia sadari Tyler sudah kabur meninggalkannya. Lalu sebelum Chucky pergi dari sana, ia melemparkan granat ke para murid. Namun untungnya Wendhurst menjadi pahlawan dengan menggunakan tubuhnya sebagai penahan ledakan. Untuk menyelamatkan diri Tyler, ia pun melarikan diri ke pasar malam tadi, diikuti Andy dan De Silva menyusulnya. Di sini Tyler meminta tolong kepada polisi setempat. Namun polisi itu malah dibunuh oleh Chucky. Andy dan De Silva menghampiri tenda tadi dan mereka menyaksikan kejadian di mana ada orang yang tewas. Sebelum mereka kembali mencari Tyler, De Silva mengambil pistol milik penjaga tadi. Singkat cerita, mereka berdua melihat Tyler memasuki rumah hantu. Ketika mereka masuk ke dalam, Chucky berhasil menembak kaki De Silva. Di saat itu Tyler melarikan diri. Ia pun terjatuh dan kakinya tersangkut. Tiba-tiba saja sabit besar mengenai wajah Chucky. Lalu wajah imut itu terbelah separuh, layaknya Two-Face. Dalam keadaan wajah yang rusak itu, Chucky masih berusaha memindahkan jiwanya ke Tyler. Saat itu juga Tyler naik ke permainan burung-burungan, diikuti juga oleh Chucky di bawahnya. Ketika sampai puncak, Chucky berhasil menjatuhkan Tyler hingga pingsan. Chucky pun lalu berusaha melakukan perpindahan roh. Andy yang melihat hal itu langsung, ia pun menembak tangan kiri dari Chucky hingga putus. Andy dan Chucky sempat beradu mekanik. Sementara Andy memegangi Tyler agar ia tidak terjatuh. Disitulah Tyler memberikan pisau milik Andy yang sebelumnya untuk menyerang Chucky. Dan akhirnya Chucky berhasil jatuh ke sebuah kipas yang sangat kencang, lalu membuat badannya terbelah dan hancur tak karuan. Setelah kejadian itu, De Silva dibawa ke rumah sakit dan Andy dibawa ke kantor polisi. Sekian pembahasan alur cerita Child's Play 3 dari saya ya. Oh ya, bagi yang belum nonton Child's Play 1 dan 2, link saya taruh di deskripsi ya.
Jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time.